Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setiap Muslim wajib mengimani hari akhir atau hari kiamat. Bahkan hal itu merupakan rukun iman yang kelima. Di dalam hadis-hadis sahih diterangkan bahwa setelah dunia ini hancur, manusia yang ada di dalam kubur dibangkitkan kembali dan semua akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Siapkah kita menghadapi peristiwa tersebut? Lantas apa yang akan terjadi pada manusia saat berada di padang mahsyar? Berikut gambaran kondisi di padang mahsyar yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, di antara perkara besar yang akan terjadi pada hari kiamat ialah berkumpulnya seluruh makhluk di padang mahsyar untuk menunggu diputuskan perkara yang dulu pernah terjadi di antara mereka dengan waktu yang begitu lama dan dalam kondisi yang mencekam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati hari tersebut dengan hari berkumpulnya manusia, seperti yang ada dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 6. Sebelum peristiwa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Hari itu disebut dengan Yaum Al-Bats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala yang kedua, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yasin ayat 51 sampai 52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Quran Surat Yasin ayat 51 sampai 52. Menurut Qurtubi dalam tafsirnya Jami' al-Ahkam, konteks ayat ini menerangkan bahwa proses tiupan ada dua. Tiupan pertama adalah untuk mematikan atau memusnahkan sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka kemudian berkumpul di suatu tempat terbuka atau padang belantara untuk menunggu putusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai baik buruknya hasil dari amal perbuatannya masing-masing. Alam terbuka ini dikenal dengan nama padang mahsyar. Kondisi manusia pada waktu itu digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut digambarkan bahwa manusia tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Meskipun demikian, akhirnya mereka diberi pakaian juga. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, bagaimanakah manusia digiring ke padang mahsyar? Manusia digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi yang berbeda sesuai dengan amalnya. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, namun ada juga yang berkendaraan, dan tidak sedikit yang diseret di atas wajah-wajah mereka, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukankah Rob yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat?" Qatadah mengatakan, "Benar, demi kemuliaan Rob kami." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat hingga keringat tersebut menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir, perawi hadis ini berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata?" Nabi SAW bersabda, "Sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya." Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abi Jamrah menjelaskan, di antara mereka yang paling banyak keringatnya ialah orang-orang kafir, lalu setelahnya para pelaku dosa besar dan yang berada di bawahnya. Adapun orang muslim, maka mereka jumlahnya sedikit dibandingkan dengan orang kafir. Lantas, berapa lama manusia berdiri dalam keadaan tersebut? Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Allah akan mengumpulkan dari makhluk pertama hingga terakhir pada hari yang telah ditentukan. Mereka berdiri selama 40 tahun, seraya pandangannya tegak melihat ke langit, menunggu Allah untuk memutuskan perkara." Hadis riwayat At-Tabarani. Dalam hadis lain juga dijelaskan durasi zaman yang pada waktu itu disebutkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang yang punya emas dan perak lalu tidak menunaikan hak keduanya, melainkan kelak pada hari kiamat akan diberikan padanya lempengan logam dari api neraka, lantas dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Selanjutnya digosokkan pada tulang rusuk, kening, serta punggungnya. Dan tiap kali menjadi dingin maka dicelupkan lagi pada hari yang sama dengan 50.000 tahun. Itu terjadi hingga diputuskan perkara hamba. Maka dirinya sudah melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muslim, demikianlah gambaran pemandangan manusia ketika di padang mahsyar. Hari di mana seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan diadili seadil-adilnya tanpa terkecuali. Hendaknya kita sebagai muslim memperbanyak bekal dengan amal soleh untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik dan pertolongannya kepada kita untuk menjadi bagian dari golongan orang-orang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.